Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Jumpa lagi nih bersama saya Dede Silawati di Rasika Podcast. Dan untuk channel ini seperti biasa akan tayang di YouTube channel kita di Diskominfotik Kabupaten Kapuas Hulu. Dan tentunya bersemangat sekali nih di hari ini. Kita bersama Rasika Podcast akan membahas mengenai isu-isu penting dan juga sangat relevan bagi generasi muda di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan dalam edisi kali ini kita berkesempatan untuk bisa berbincang dari Bapak-Bapak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu. Ini ada Pak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu datang langsung di studio kita. Ini ada Pak Dr. Samsuri SHMH. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semangat terus nih. Semangat dan jangan lupa bahagia. Haji, mantap ya. Jangan lupa untuk selalu semangat nih, kata Pak Samsuri ya. Dan juga ini ada Pak Lasido Heritson. Nah, beliau ini ialah Kasih Pidana Khusus. Apa kabarnya di hari ini Pak? Semangat terus ya Pak ya. Luar biasa, baik Pak. Harus semangat ya, walaupun cuaca memang saat ini sedang pergantian cuaca ya, yang lumayan panas sehingga banyak menyebabkan beberapa rekan-rekan kita nih sakit ya. Tapi tentunya dari pihak Kejaksaan Negeri ini kelihatan sangat sehat dan semangat ya, harus ya Pak ya. Dan juga ini ada Pak Rustam Effendi dan juga ada Pak Simon Ginting. Nah, Pak Rustam ini ialah Kasih Datun dan juga Pak Simon Ginting ini ialah Kasubag Bin. Nah, semangat terus ya Pak ya. Nah, kami informasikan nih untuk teman-teman semuanya bahwa kali ini kita akan membahas, ini ada 3 topik yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama ialah mengenai penggunaan media sosial, dan juga ada pencegahan penyalahgunaan nafza, dan juga ada fungsi gaku munduh. Nah, yang pertama nih Pak, topik kita ialah mengenai penggunaan media sosial. Tentunya untuk masyarakat Kapuas Hulu secara umumnya nih, bisa diinformasikan nih Pak secara umumnya mengenai dampak positif dari media sosial ini sendiri, dampak positif dan negatifnya nih. Mungkin yang pertama nih dibuka oleh Pak Kejari, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adil Katalino baju raming Kak Saruga sangat kajubata. Harus. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih Ibu ini. Saya udah nggak asing lagi melihat Ibu ini Bu, luar biasa Bu ya. Ibu orangnya yang paling ramah tamah juga, energik dan selalu bahagia saya lihat. Baik, untuk sekarang ini tadi apa yang disampaikan oleh Ibu. Tadi sebenarnya kita ini dalam rangka Bu, dalam rangka yang harus saya luruskan dulu, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia hari ini Bu, kemarin bertepatan tanggal 2 September tahun 2024 adalah hari lahir Kejaksaan Bu. Hari lahir Kejaksaan. Ya, yang dulunya sebelum 2 September 1945, sebelum kemerdekaan itu Bu, itu Kejaksaan sudah ada. Yaitu Bapak Jaksa Agung Bapak Gatot Subroto Bu. Ya, dengan adanya kemarin surat dari Bapak Jaksa Agung bahwa seluruh Kejaksaan Indonesia kemarin sudah melaksanakan apel hari lahir Kejaksaan ke-79 tahun 2004. Alhamdulillah Kapuas Hulu melaksanakan dengan sederhana ya Bu ya, momennya, dan melakukan aktivitas seperti biasa, dan juga semoga aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri ya di Kapuas Hulu semakin tangguh, jaya, dan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat yang ada. Oke.
Selamat hari jadi ya. Selamat hari jadi, hari lahirnya Kejaksaan ke-79 dan sudah dilaksanakan apel kemarin ya di tanggal 2 September 2024. Nah Pak, kembali ke materi kita nih Pak mengenai penggunaan media sosial. Nah, Pak bisa diinformasikan mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial ini sendiri Pak? Pertama-tama saya menghimbau ya masyarakat Kapuas Hulu di medsos itu harus hati-hati ya, karena banyak ya seperti yang di medsos menatasnamakan Bu ya, terutama hati-hati ya, saya lihat di seluruh, bukan hanya di Kapuas Hulu saja Bu ya, mengatasnamakan ya bahwa ada sesuatu ya yang laporan yang tidak pasti ya Bu ya, hoaxnya itu yang kita jaga Bu untuk sekarang. Makanya anak-anak yang milenial ini haruslah lebih hati-hati, cermat untuk melihat, apalagi kebetulan Kejaksaan Republik Indonesia ada melakukan penerimaan pegawai Bu, itu langsung itu Bu, nggak ada yang namanya itu, yang nama yang lain-lain lagi itu nggak ada, yang hoax itu nggak ada, langsung. Jadi hati-hati ya kalau melihat berita-berita di media sosial ini Pak ya, karena memang banyak hoaxnya, jadi harus disaring dulu nih sebelum kita menerima informasi itu ya Pak ya. Nah untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu nih bagaimana nih bisa terlibat dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda untuk penggunaan media sosial ini sendiri Pak? Sebelum tadi saya minta maaf juga Bu, di sebelah kanan saya ini ada Pak Kasipisus, Pak Simon, sebelah kiri saya Bapak Simon dan Pak Kasidatun. Di sini kita datang ke sini ya untuk ya dalam rangka tadi itu yang masalah medsos ini Bu ya. Kita yang sudah sampaikan tadi itu betul-betul kita anak-anak milenial ini harus hati-hati dalam arti gini Bu, jangan sampai ikut-ikutan Bu. Ya sekarang ini kan zaman sudah jauh dibandingkan dengan zaman kita dulu Bu ya, udah semuanya ada, YouTube ada, apa semua ada Bu ya. Mungkin saya hanya selaku ini untuk anak-anak lebih waspada dan hati-hati lah untuk menangani untuk medsos ini Bu. Jadi lebih hati-hati ya Pak, terutama untuk anak-anak, kadang banyak informasi-informasi yang tidak benar malah dilakukan, atau atraksi-atraksi yang tidak benar itu dilakukan oleh anak-anak, itu akan sangat berbahaya ya Pak ya. Nah untuk kasus pelanggaran hukum nih yang sering terjadi terkait penggunaan medsos di Kabupaten Kapuas Hulu ini Pak, mungkin di antara bapak-bapak di samping mungkin mau menjawab untuk kasus terbanyak media sosial di Kabupaten Kapuas Hulu ini kira-kira paling banyak kasus apa Pak? Yang ada di Kapuas Hulu ini Bu, yang angka yang paling tinggi itu yaitu sabu-sabu Bu. Narkotika Bu, narkotika. Di sini saya rasa pertama saya bertugas, saya tidak menyangka juga bahwa Kapuas Hulu ini untuk kasus narkotika lebih tinggi Bu. Ya lebih tinggi Bu di sini. Karena setahu saya bukannya Kapuas Hulu, betul saya bertugas kan. Karena daerah terpencil dan jauh. Ternyata semenjak saya bertugas di sini, kasus narkotika itu yang paling tinggi. Seperti yang udah kita putus kemarin Bu, 21 kilo dari Malaysia Bu. 21 kilo. Ya, sabu-sabu ya. Orang Malaysia masuk ke sini, tertangkap di Badau, perbatasan. Dan sudah kita koordinasi dari BNN ya, Pak Kasipisus ya, BNN ya Pak Kasipisus ya, dan sudah kita sidangkan dan sudah kita tuntut hukuman mati Bu ya, tinggal beliau usaha banding dan kita setelah putusan kita tuntut mati Bu, 2 minggu kemudian lagi ada lagi kasus 18 kilo masuk lagi. 18 kilo kembali. Dan itu dari perbatasan juga ya Pak? Dari perbatasan. Angka tinggi kasus narkotika Kapuas Hulu sangat tinggi. Ya. Terus yang untuk di Kapuas Hulu juga yang banyak, barusan tadi kasih pinjam ya. Ada 0,9 kebanyakan. Ya semua merata tiap kecamatan. Sangat tinggi. Ya teman tidak sebanyak yang kasus yang
tadi dibilangkan 21 kilo, 18 kilo, kalau ini 0,9, 0,8, 0,6. Inilah anak-anak kita yang kita jaga, yang remaja medsos yang sangat tinggi. Beliau nggak tahu, beliau tidak tahu bahwa itu yang dibeli kayak seperti macam sabu itu kan kayak permen. Nah, itu saya menghimbau lebih hati-hati, ya, jaga anak, karena kalau sudah terpengaruh itu susah untuk sembuhnya, ya, sembuhnya, Bu. Betul. Mungkin ya, Pak, dari Kasipitsus, silakan. Pak, bisa diinformasikan ini untuk tadi sudah membahas tentang narkoba juga ya, atau nabza ini sendiri, Pak. Untuk kasus narkotika ini sendiri, apakah di Kabupaten Kapuas Hulu ini kebanyakan atau hampir 80% itu adalah generasi muda, ataukah ada yang di atas 40 tahun nih, Pak, untuk kasus yang ditemukan? Silakan, Pak. Okay. Baik, Mbak. Di wilayah hukum Kapuas Hulu pada umumnya itu lebih dominan, itu lebih banyak itu ya, di atas umur dewasa 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Cuma yang kita khawatirkan itu menyasar ke generasi muda kita. Jadi dalam hal ini untuk pencegahan itu mari kita minta masyarakat wilayah Kapuas Hulu, ya, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk berperan aktif ketika ada melihat sesuatu tidak pidana narkotika di wilayahnya, itu jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Itu karena nanti akan sasarannya menyangkut generasi muda di wilayah Kapuas Hulu juga seperti itu. Jadi peran masyarakat itu sangat penting, juga untuk orang tua juga sangat penting berperan aktif dalam mendidik anaknya untuk memberikan masukan terhadap bahaya-bahaya obat-obat terlarang. Jadi peran yang bisa diambil ialah dari keluarga juga sangat penting ya. Kira-kira langkah-langkah apa saja nih yang bisa keluarga lakukan nih, Pak, untuk memberikan pengetahuan dan juga sebagai peran untuk generasi muda ini supaya tidak masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba ini sendiri, Pak? Bagus sih, itu sangat penting peran orang tua mendidik untuk melihat bagaimana kita tidak memberikan jajan yang besar kepada anak didik kita, karena itu mempengaruhi nanti dia membelikan hal-hal yang seperti tadi obat-obat terlarang. Nah, itu peran orang tua. Kemudian tetap kita mengontrol situasi dia itu ketika sudah terpengaruh itu keadaannya tidak seperti biasanya, tidak normal. Nah, kemudian peran masyarakat yang penting di situ itu ketika masyarakat itu ya guna pemerintah desa itu membentuk kayak hansip atau apa seperti itu, ya fungsinya dibuatkan hal-hal seperti itu tambahan untuk ketika memang ada situasi-situasi seperti itu tetap laporkan ke pihak yang berwajib untuk mengantisipasi, untuk mendeteksi dini supaya tidak terpengaruh ke anak-anak generasi muda kita seperti itu. Apakah ada ciri yang signifikan nih, Pak, dari pengguna? Nah, mungkin ini bisa dideteksi secara dini, terutama untuk orang tua yang mungkin melihat ada beberapa tingkah yang mungkin berbeda dari anak-anaknya saat menggunakan narkotika itu sendiri, Pak. Izin, Bu, mungkin menambahkan tadi seperti yang Pak Kasubabin atau PLH Kasipidum sampaikan, ya, langkah-langkah preventif itu bisa pendidikan dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga. Terus langkah preventif berlanjut, kampanye-kampanye baik dari tingkat SD sampai SMA mengenai bahaya laten narkotika untuk masyarakat. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ciri-ciri mungkin secara kesempatan mungkin anak itu, kalau saya pernah lihat paparan dari psikolog, mungkin anak itu menyendiri, kurang berbaur di masyarakat. Nah, menutup diri. Nah, mungkin dengan gaya hidup yang tidak sederhana, hidupnya boros, mungkin dikasih orang tuanya tiba-tiba besoknya minta lagi, alasan ini mulai bohong, mungkin secara fisik mungkin tidurnya larut malam. Nah, itu udah
umum lah diketahui di kalangan APH maupun ciri-cirinya ciri-ciri ya, Pak, ya. Ada secara fisik dan secara perilakunya setiap hari itu bisa diketahui. Nah, langkah apa yang bisa dilakukan untuk orang tua, Pak, jikalau memang ada ataupun ketahuan nih, baik pun itu orang tua ataupun masyarakat melihat suatu individu itu melakukan penyalahgunaan narkoba itu sendiri? Nah, kalau di samping BNN untuk penegakan hukumnya, untuk pencegahannya kalau nggak salah BNN itu ada cabangnya itu yang terindikasi narkoba itu ada semacam rehab boleh dilaporkan ke rehab dulu untuk langkah preventif. Nanti dari pihak saya lupa itu namanya badan di bawah BNN itu melakukan rehab. Nah, itu nanti direhab, nanti mungkin dilaporkan ke yang berwajib untuk pencegahan, bisa dilaporkan ke yang berwajib. Nah, dalam hal ini penyidik Polres Kapuas Hulu. Nah, untuk langkah preventifnya nanti kan di situ nanti kan ada upaya-upaya pencegahan, tidak langsung namanya penegakan hukum, karena hukum pidana ada itu langkah-langkahnya ya, Pak, ya? Karena hukum pidana itu sebenarnya sifatnya upaya terakhir atau ultimatum remedium kalau di bahasa istilah hukumnya. Berarti untuk pengguna saja mungkin masih ada langkah yang lebih awal ataupun tidak langsung melaporkan, tidak langsung ke hukum, bisa melaporkan ke yang berjanji gimana untuk preventifnya, direhab terlebih dahulu. Untuk langkah yang lebih mungkin bukan penyebar atau penjual narkoba itu sendiri. Karena dari pengguna itu kalau udah langsung dihukum nanti dia bisa meningkat, Bu, statusnya dari pengguna jadi pengedar nanti. Iya, karena narkoba ini sifatnya laten, dia nggak ngelihat suku, nggak lihat ras, nggak lihat posisi ekonomi. Sekarang udah terlalu marak, Bu, karena bentuk-bentuk narkoba atau psikotropika itu sendiri sudah bervariasi, kan kalau seperti yang kita lihat. Gitu. Oke, itu untuk selanjutnya mungkin ini akan alih bersama Pak Rustam ya, Pak ya, mengenai upaya konkret nih yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini sendiri, Pak. Oh ya, terima kasih Bu, terima kasih buat masyarakat Kapuas Hulu yang mendengar pada pagi hari ini. Ya, tentunya kita sangat berperan aktif khususnya dalam pencegahan penggunaan narkotika. Secara khusus kalau di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu itu kita ada di bagian pelayanan khusus, yaitu pelayanan masyarakat. Namun yang paling bersentuhan langsung adalah bagian intel. Di intel itu ada namanya sampai pelayanan ke sekolah-sekolah, biasanya untuk sosialisasi bagaimana tindakan preventifnya, bagaimana tindakan represif. Jadi langsung ada istilahnya jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah, dan di sana benar-benar bagaimana sih menghindari secara dini penyalahgunaan narkotika itu. Nah, yang pertama, tindakan preventif sebelum terjadi penyalahgunaan, apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua, represif. Setelah terjadi tindak pidana, terus apa yang kita lakukan. Nah, namun intinya di sini adalah keluarga. Keluarga sangat berperan penting. Tetapi walaupun keluarga berperan penting, itu tidak cukup. Kenapa? Karena si anak tidak hanya berada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan sosial, pendidikan, agama. Nah, kalau untuk tindakan preventif sebenarnya kalau menurut saya ada cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengalihkan kegiatan, mencari kesibukan. Misalnya selama ini tindakan anak-anak kita misalnya hanya sekolah, setelah itu ada waktu luangnya di rumah atau di apa, bisa kita cari kesibukan. Misalnya kita buat jadwal ekstrakurikuler, jadi waktunya itu secara spontan terpakai ke situ. Nah, yang kedua misalnya kita dampingi anak-anak ini untuk bermain, jadi benar dia bisa menikmati, jadi tidak fokus kepada misalnya kawan-kawan yang kurang yang pergaulan bebas, negatif. Nah, tidak terlalu fokus sama handphone yang sampai saat ini kita tidak mampu membendung ini. Nah, seperti apa? Menurut saya seperti itu tadi, alihkan jadwal anak-anak ini ke hal-hal yang positif, banyak kesibukan. Nah, itu kalau menurut saya
tindakan preventif. Nah, bagaimana ketika anak itu sudah terjerumus? Ini persoalannya. Nah, perlu kami mengingatkan seperti yang bilang Kasipicus tadi, ketika sudah jatuh ke situ sangat berat pemulihannya, lama. Rehabnya ya. Nah, baik dari dari segi waktu, dari segi materi, dari segi kesehatannya sangat susah untuk memulihkan. Nah, bagaimana ketika sudah ada indikasi seperti orangnya kok tiba-tiba lain, tiba-tiba malas, tiba-tiba tidak disiplin waktunya untuk sekolah, tiba-tiba tidur terus, semangat hidupnya kurang. Nah, ini boleh menjadi suatu indikasi. Nah, kita harus memastikan ini. Apakah bisa komunikasi lewat guru di sekolah, bagaimana anak ini, apakah ada pergaulan yang lain. Yang kedua, yang paling saya rasa bisa langsung kita tes juga urinnya seperti apa atau kalau apa. Sudah ada kecurigaan kalau ya Pak? Ada, silakan. Kita bisa komunikasi kepada pihak rumah sakit. Tidak apa-apa demi pencegahan. Ini nggak apa-apa. Kalau untuk tempat rehabnya Pak? Kalau tempat rehabnya itu biasanya belum semua di provinsi, belum semua kabupaten ada ini. Biasanya di tingkat-tingkat provinsi, ada di bawah PNN, ada seperti itu. Tapi saya belum bisa memastikan ini di tiap provinsi, belum tentu ada. Bu, seperti itu sampai saat ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bisa dialihkan untuk kesibukan sehari-harinya ke suatu hal yang positif. Nah, daripada terutama dikontrol untuk lingkungannya ya. Nah, daripada bergaul ke lingkungan yang negatif, mungkin bisa dileskan. Sekarang kan banyak di Kota Putu Sibau les bahasa Inggris, les bahasa dan lain sebagainya, itu mungkin akan lebih positif ya Pak ya. Dan terus ini kenapa saya bilang tadi lingkungan keluarga itu sangat penting? Itu beda. Ketika keluarga itu harmonis, anak-anaknya juga pasti aman di situ. Ketika keluarga tidak harmonis, anak-anak pun pasti tidak betah di rumah. Artinya apa? Cari pelampiasan di luar sama kawan-kawan, pergaulan sosial di luar. Kalau sama yang orang-orang baik masih syukur. Nah, intinya tadi ya kita sama-sama perhatikan, terutama dari segi orang tua. Lebih kontrol lagi ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Itu untuk penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk selanjutnya nih mengenai topik berikutnya mengenai fungsi Gakumdu. Nah, bisa diinformasikan nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan Oke Pak, kita alih lagi nih dengan topik selanjutnya mengenai fungsi Gakumdu. Nah, tentunya masyarakat Kapuas Hulu ingin tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan Gakumdu ini sendiri? Silakan Pak Jari. Oke, makasih Ibu ya yang telah untuk masyarakat seluruh Indonesia yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu ya. Di sini kita lagi ada dua yang melakukan Gakumdu kita memang di kerjasamanya di Kapuas Hulu ya. Di sini sebelah kanan saya itu Pak Simon, Pak Lasido ya, termasuk Gakumdu. Kita tetap melakukan ya, mendukung semua untuk Gakumdu yang ada, dan kita sudah bentuk SK-nya sudah. Di sini ketuanya kebetulan Pak Ketua lagi sidang di Pontianak, Pak Kasip itu Pak Pajar, Bapak Simon, anggotanya Pak Kasipicus ya. Ya, pada prinsipnya saya cuma saya tekankan netralitas kita nomor 1. Kita tidak ada berpihak kemanapun. Untuk Gakumdu kita harus lihat kalian koordinasi bersama-sama dengan Bawaslu. Siapa? Ya, Bawaslu ya. Polres juga kita kolaborasi. Kemarin kita mungkin untuk memastikan pemilu berjalan. Iya, mungkin nanti kalau untuk saya minta Pak Simon, Pak Kasipicus dan yang lain untuk Gakumdu tolong dijaga ya. Nanti biar dijelaskan lagi dengan Pak Lasido, Pak Simon, silakan. Oke. Nah, Pak Lasido nih,
berbincang lagi. Mohon koreksi Pak, untuk Gakumdu ini penegakan hukum terpadu. Sentra penegakan hukum terpadu. Sentral penegakan hukum terpadu yang terdiri dari isinya institusi Bawaslu, institusi kepolisian maupun kejaksaan. Berkolaborasi. Ya, Mbak. Nah, untuk tujuan dari pembentukan Gakumdu ini sendiri apa? Itu memastikan bahwa pemilu itu berlangsung lancar dan baik, Mbak, sesuai dengan aturan-aturan koridor, terutama undang-undang pemilu. Dan untuk langkah-langkah nih Pak dari Kejaksaan Negeri yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri ya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Kapuas Hulu, kira-kira langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan dan juga akan dilaksanakan nih Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi langkah-langkah yang kita untuk dalam hal pemilu, kita telah membuka posko pengaduan pemilu di Kejaksaan. Nah, kita tentunya berkolaborasi dengan teman-teman Bawaslu dan Polres. Jika ada laporan-laporan tentang ada kecurangan-kecurangan pemilu, bisa dilaporkan di posko pemilu. Nanti mungkin sifatnya pelanggaran ataupun pidana bisa kita tindak lanjuti. Makanya dalam hal ini juga kita juga seperti yang disampaikan Bapak Kajari, dalam hal ini kejaksaan itu harus dipastikan netral, jadi tidak memihak, apalagi dalam pilkada ini. Dan kita akan menindaklanjuti semua laporan-laporan pengaduan melalui posko pemilu yang bisa dibuka itu Pak, Bu, di 24 jam sejak. Poskonya di mana Pak? Di kantor kejaksaan, Bu. Posko pemilu. Di kantor kejaksaan. Ya, jadi menangani berbagai laporan juga dari masyarakat. Pemilu, nah, untuk masyarakat yang ingin melaporkan mungkin ada pelanggaran pemilu, apakah selain ke poskonya, apakah ada call centernya ataupun media sosial yang bisa di DM? Kalau itu tepatnya kan karena Gakumdu ini seperti yang saya sampaikan di depan itu terdiri dari beberapa institusi atau beberapa leading sektor. Dalam hal ini tetap kita pakai Bawaslu, Bu. Nah, di tingkat kecamatan atau desa itu kan ada Panwaslunya. Nah, mungkin ya itu yang paling pertama. Nah, mungkin kalau dari Panwaslu nanti mungkin berkolaborasi, dan kita juga sebaliknya berkolaborasi dengan Bawaslu dan Polres. Nah, karena itu terpadu nih, Bu, sebenarnya untuk bagaimana tindak pidana itu bisa berjalan dengan cepat, dengan efektif gitu loh, Bu. Dengan ada sisi dari penyidikannya, penuntutannya, dan pengawas pemilu itu. Tujuannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, bagaimana masyarakat ini bisa terlibat aktif dalam mendukung program-program Gakumdu, dan juga mungkin program seperti topik yang telah kita bahas tadi untuk penggunaan medsos itu sendiri dan juga penyalahgunaan narkoba ini sendiri. Silahkan Pak Simon. Terima kasih. Jadi terkait untuk penanganan yang tadi Gakumdu ya, penanganan tindak pidana pemilu seperti itu antara kan ada sentra Gakumdu ya disebut tadi itu yang Bawaslu, kepolisian sama kejaksaan, itu membahas tentang pola penanganan tindak pidana pemilu, apakah dia itu dilakukan pembahasan apakah bersifat administrasi atau pelanggaran pidana pemilu seperti itu. Jadi seperti itulah tindak lanjutnya nanti ke depannya. Jadi supaya setiap masyarakat yang mengetahui ada hal-hal pelanggaran pemilu dalam bermedsos itu sudah ada aturannya, cara bermedsos bagaimana, dan di setiap kecamatan itu ada panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Dari situ, dari tingkat kecamatan itu nanti dilaporkan oleh masyarakat seperti itu, akan dibawa ke Bawaslu di kabupaten untuk dibahas apakah itu pelanggaran administrasi atau pidana seperti itu. Jadi kalau masyarakat menemukan ada pelanggaran baik itu di media sosial, ini memang cukup banyak ditemukannya ya Pak. Jadi mungkin bisa diambil buktinya terus dilaporkan ke pengawas pemilu kecamatan terlebih dahulu. Betul. Jadi untuk hal itu, untuk menghindari hal-hal yang negatif. Itu seperti disampaikan Pak Kajari tadi sama Pak Kasipisus itu, tidak ada toleransi atas pelanggaran pemilu itu. Kita bersifat netral dan tindak tegas ketika ada pelanggaran seperti itu. Jadi supaya penegakan dalam pelanggaran itu orang tidak berbuat semena-mena. Jadi silahkan transparan dan netral,
dan ditindak tegas ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Jadi ada prosesnya semua. Ada proses iya semua. seperti Jadi itu. berawal dari pengawas pemilu kecamatan dan akan dilanjutkan kembali ke Bawaslu Kabupaten. Maka diharapkan kepada masyarakat untuk berbisnis dengan baik dan benar, kan seperti itu. Oke, Jadi, baik, terima kasih. Ya Pak. mau menambahkan juga sedikit Bu, dalam apalagi kan memang sekarang lagi pilkada, mungkin sebentar lagi mungkin kita melihat kampanye-kampanye ya itu. Makanya di sini juga kita imbau jangan adanya black campaign. Nah, kalau black campaign itu ada tidak pidana ya. Kalau black campaign itu bisa juga dikategorikan sebagai penyiaran berita bohong atau fitnah ya. Nah, kalau ke negatif campaign itu masih oke, masih kalau nggak salah masih diperbolehkan ya Pak. Nah, ini Pak Kasubabin ya, kalau negatif campaign. Nah, kalau negatif campaign ya masih boleh. Kalau black campaign itu yang dilarang, sifatnya dilarang dan mungkin juga diatur di dalam Undang-Undang ITE tahun 2018. Oke, siap. Nah, yang selanjutnya ataupun yang terakhir nih Pak, bisa disampaikan nih harapan ke depannya, terutama saat ini kita akan menghadapi pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu nih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu menghimbau, karena tidak lama lagi ya bahwa kita melakukan pilkada serentak ya. Saya mengharap ya untuk Gakumdu kita ya semua, baik dari Bawaslu, Polres ya. Mudah-mudahan Kapuas Hulu kondusif, aman ya. Kita laksanakan ya, tidak ada yang tadi di Ibu sudah banyak cerita bahwa pelanggaran yang diberi Amiksos ya, baik di tingkat kecamatan, desa apa semua ya kan, kita tetap melakukan koordinasi ya. Saya menghimbau lagi bahwa Kapuas Hulu kondusif. Untuk ini tidak ada yang berita-berita apa-apapun baik di medsos. Itu himbauan saya Bu dari Kajari sebagai Kapuas Hulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, boleh disampaikan pesannya. Tadi kan ada topik tentang narkoba, narkotika. Nah, pesannya untuk generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Silakan Pak. Saya mengharap juga untuk adik-adik kita ya, khusus di Kapuas Hulu ya, jaga diri ya. Kalau sudah menyangkut kena sabu narkotika itu Bu, itu susah ya. Kita sama-sama orang tua ya, jaga anak pulang sekolah, di mana mungkin disampaikan oleh Pak Simon dengan Pak Rasido. Orang tua yang paling utama Bu, melihat untuk anak. Kita tidak bisa percayakan langsung ya. Pesan saya ya, dilihat kalau sudah terkena susah Bu ya, itu jadi memang harus dikontrol. Oke, dan yang selanjutnya mungkin Pak Lasido atau Pak Simon mau ada yang disampaikan lagi untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu? Oke, kita ini sebenarnya sangat berada di Kapuas Hulu ini hanya adalah perwakilan dari masyarakat. Makanya apapun keluh kesah dari masyarakat itu kita siap menampung, baik dalam hal pilkada, tipikor mungkin ada masalah keperdataan. Nah, di situ ada daturnya, mungkin masalah yang lain-lain untuk masalah-masalah hukum kita siap menerima masyarakat dengan tangan terbuka. Dan untuk kembali lagi untuk narkoba, mungkin jika ada mungkin dicurigai anak ibu bapak yang terindikasi narkoba dengan perilaku yang tidak normal atau abnormal, bisa menghubungi pusat-pusat rehab. Biasa di BNN tuh setiap provinsi ada kok sekarang. Jadi untuk putus himbau mungkin langsung ke provinsinya. Iya, saya cuma lupa itu namanya. Kebetulan senior saya Bang Bodong, nanti mungkin bisa saya informasikan nomor kontak beliau. Kalau udah terindikasi kan, karena kita memang harus jaga generasi muda kita ke depan, penerus bangsa dan negara ini Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Lasido. Dan yang terakhir Pak Simon, silakan menambahkan kembali. Terima kasih, hanya saya tambahkan sedikit. Sebenarnya tadi sudah jelas dari Pak Kajari dan Pak Lasido
Tapi kita himbau ke masyarakat Kapuas Hulu, intinya itu kembali ke kesadaran kita masing-masing. Karena untuk menciptakan kondusif keamanan di Kapuas Hulu itu tentu orang Kapuas Hulu itu sendiri. Jadi ketika hal seperti itu, marilah berpikir positif, lebih bagus berpikir positif. Jangan hanya kadang-kadang sibuk di bagian HP tapi lupa mendidik anak dan situasi keadaan lingkungannya seperti itu. Betapa pentingnya peran keluarga Penting, ya. sangat penting ya. Baik, terima kasih nih Bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, dan tentunya kita nantikan lagi kehadirannya di Rasika Podcast selanjutnya, mungkin dengan tema yang berbeda. Kita mungkin nanti mungkin kasus KDRT ataupun kasus lainnya mungkin nanti bisa kita bahas kembali ya Pak ya di Rasika Podcast, dan kita ucapkan sukses selalu nih untuk Bapak Dr. Samsuri SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, dan juga Pak Lasido selaku Kasih Pidana Khusus, dan juga tadi ada Pak Rustam ya, dan juga ada Pak Simon selaku Kasubag Bin, dan tentunya pendengar setia Rasika, dan juga untuk teman-teman semuanya di YouTube channel kita Diskominfoti Kabupaten Kapuas Hulu. Demikianlah Rasika Podcast menemani Anda di hari ini. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam interaktif. Salam interaktif. Oke, dah.